وعلى أنس بن مالك رضي الله عنه ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil qasri Muhammadin wa arqadana min dhulmatil jahli wad dayaqini. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar wa da'ana ilayhi bi-idhnihi wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur, yang telah melimpahkan kepada kita anugerah terbesar yaitu iman dengan perantara manusia yang saling beriman dan tidak mencapai puncak iman kecuali dengan mencintai sang pembawa tuntunan keimanan Sayyidina Muhammad. Dijelaskan tadi oleh Hujjatul Islam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi di dalam qasidahnya Sahih Muslim Kudrah, yang menjelaskan bagaimana tetap lebih jantung yang selalu dulu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa keunggulan dari Allah. Hadirin yang dijelaskan oleh beliau, jika orang-orang bertanya padaku apa penyembuh dari penyakit-penyakitmu, maka Ali menjawab, jumpa dengan kekasihku adalah obatnya, dan air mataku selalu mengalir rindu dengan kekasihku. Maka wahai Allah, kapan kau biarkan air mata terus mengalir? Apakah sampai kau tunggu darah yang mengalir dari air mataku? Demikian cabang Hujjatul Islam Al-Habib Sahibul Maulid Siddiqullah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi alaihi rahmatullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, limpahan puji hadirat Allah yang Maha Luhur, yang dengan rahasia keluhurannya lah aku dan kalian sampai kepada majlis ini. Sampailah kita sebagai tamu Allah di istana keridhaan Allah yang tidak sanggup menginjak majlis ini kecuali dijanjikannya pengampunan dan rahmat. Yang paling sedikit paling tidak pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu adalah rahmatnya yang maha luas. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, keberuntungan demi keberuntungan mengalir di dalam kehidupan, dan di dalam kehidupan itu ada keberuntungan yang membuka keberuntungan selanjutnya, ada keberuntungan yang membuka kehinaan. Maka selalu memohon kepada Sang Pemberi keberuntungan untuk membuka pintu keberuntungan yang membuka keberuntungan yang lebih di hari esok dan di dunia dan di akhirat. Dialah yang maha memilikinya, dialah yang maha melimpahkannya, dialah yang maha membagi-bagikannya sepanjang waktu dan zaman. Maha berhak memberimu lebih dari apa yang telah disiapkan, maha mampu memberimu lebih daripada apa yang pantas bagimu. Hanya dialah yang maha tunggal dan maha haji yang mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa taala yang selalu siap memberi lebih dari yang kita minta dan kita harapkan. Terbukti dari pemberiannya yang sedemikian banyak tanpa perlu kita meminta. Berapa miliar hajat yang telah dijawab tanpa perlu kita minta padanya. Jasad kita dan gerakannya, lidah kita dan suaranya, telinga kita dan pendengarannya, penglihatan kita dan pemandangannya, kesemua itu adalah hajat kita dan kita diberinya tanpa meminta. Kakak yang lebih baik darinya, maka jangan kecewa jika satu dua permintaan belum dijawab oleh Allah. Karena barangkali terdapat padanya rahasia keluhuran yang terpendam di belakang itu semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wa tabi'uhum bi-ihsan," dan mereka yang mengikuti para yang pertama itu para sabiquna al-awwalun dari kaum muhajirin wal ansar, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu
Semoga kemudian kalian para pengikut mereka, para sahabat Rasulullah, Muhajirin dan Ansar, pengikut guru-guru kita mengikuti gurunya mengikuti gurunya, sampai kepada para Muhajirin dan Ansar, sahabat Nabi, sampai kepada Imam Muhajirin wal Ansar, Sayyidina Muhammad SAW. Bulan Syawal mengingatkan kita pada satu kejadian besar, yaitu Perang Hunain. Perang Hunain terjadi pada tanggal 6 Syawal, dan riwayat lain di akhir Syawal, dan riwayat lain di pertengahan Syawal. Tapi yang jelas di bulan Syawal pada tahun ke-8 Hijriah, setelah Fatah Makkah. Selesai Fatah Makkah, maka telah ditundukkan tanpa senjata. Seluruh patung di Ka'bah dibersihkan tanpa ada lagi pertikaian. Kesemuanya telah pasrah kepada Nabi Muhammad SAW bersama 10.000 muslimat yang ikut. Dan di saat itu selesai daripada Ka'bah dibenahi dan Mekah dibenahi, ternyata muncul para orang-orang yang masih belum menerima daripada kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka kaum Hawazin. Di wilayah Hawazin, mereka sudah mengumpulkan pasukan yang sangat banyak dari para kabilah paduan antara Yahudi dan kufar Quraisy. Mereka bersatu di Hawazin untuk menyerang Madinatul Munawwarah. Maka Rasulullah SAW tidak jadi kembali ke Madinah, langsung meneruskan dari Fatah Makkah, dari kota Makkah langsung menuju Hawazin, yaitu Perang Hunain di medan Hunain. Maka jumlah mereka di saat itu 12.000 muslimin, 12.000 muslimin di dalam Perang Hunain. Dan Rasulullah SAW diikuti banyak penduduk Makkah yang baru masuk Islam, dan banyak juga orang-orang yang masih setengah iman. Ada yang baru masuk Islam tapi imannya sangat kuat, ada yang karena terpaksa masuk Islam daripada dimusuhi oleh mayoritas muslimin. Maka di saat Perang Hunain baru saja selesai sholat subuh di masa lalu. Di masa lalu itu perang ada adabnya. Namun sekarang perang ada adabnya. Dari zaman dulu, walaupun mereka itu ada munafikin, ada musyrikin, ada kufar, tapi ada peraturan. Peraturannya adalah peperangan itu tidak boleh dimulai kecuali setelah terangnya pagi. Sudah waktu duha baru perang mulai. Sudah waktu mau berperang, perang harus berhenti. Itu peraturan yang tidak tertulis. Itu dipatuhi oleh seluruh dunia karena itu. Tidak ada perang malam nanti. Zaman sekarang tidak ada aturannya. Ini yang mulai mengacaunya di kaum Hawazin. Kenapa? Karena baru saja selesai sholat subuh, Rasul baru saja masuk ke wilayah Hawazin, masih dalam kemah-kemah, sudah diserbu oleh pasukan dari wilayah Hunain ini. Di kejadian Perang Hunain, mereka keluar dari balik batu, keluar dari gunung-gunung, dari bukit, dari lubang-lubang yang mereka buat. Mereka menghujani muslimin dengan pasukan panahnya, maka kacau balaulah pasukan muslimin. Gaya mencari penyebut bingung, bukan serang pedang, sebab serang panah. Serang panah juga ketahuan dari mana, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Lari kacau balau 12.000 pasukan muslimin. Ada yang menyelamatkan diri memang karena iman lemah. Ada yang bersembunyi, mau cari ini yang mana, dari mana arahnya. Masing-masing bingung kacau. Hingga Rasulullah SAW sendiri dengan beberapa muhajirin dan ahlul bait Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. 4 orang yang diriwayatkan dari Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Muttalib. Bukan Abu Sufyan bin Harb bin Makkah, bukan. Lain lagi, Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Misalnya Rasulullah SAW, dia bersama Abbas bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ali dari Ahlul Bait Rasul 3 orang, dan dari Muhajirin Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini 5 tak mau jauh dari Rasulullah SAW, yang lain punya. Ada yang dari persembunyian, ada yang bingung, ada yang tidak tahu untuk berbuat apa. Kaum muslimin kacau balau. Maka Rasulullah SAW menyeru, "Ya masyarakat Ansar, wahai kaum Ansar." Belum ada jawaban karena kaum Ansar masih pecah belah. Maka Rasulullah SAW maju saja. Beliau maju, dipegang tali pegang budanya. Tali dipegang, pegangan beliau dipegang oleh Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib supaya jangan maju. Beliau malah maju. Dia berkata, "Ana Nabiullah kadim, ana Muhammad bin Abdul Muttalib." Tidak ada yang mau maju sekalipun, beliau maju sendiri. Maka dipegang oleh Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib supaya jangan maju. Orang begitu banyak saya serangan tidak tahu dari mana awalnya. Beliau terus maju berkata, "Ana Nabiullah kadim." Aku adalah Nabi yang bukan manusia, dan aku adalah putra atau keturunan Abdul Muttalib yang terkenal kesatria, bukan orang yang sudah lari dalam perang. Maju Rasulullah SAW. Maka para sahabat yang besar, Muhajirin dan Ahlul Bait terus. Maka Abu Sufyan
dengan suara Rasulnya, masyaallah Ansar. Orang Ansar dengar, baik wasa'adaik ya Rasulullah. Turun kaum Ansar, dan naik atas bukit mereka. Turun lagi, sebelah bukit belah kiri, turun kaum Ansar. Baik wasa'adaik ya Rasulullah. Nah, kami bersamamu. Semangatnya bersatu, kata Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW mundur, kata Allah belum bersatu kekuatan muslimin. Karena Rasulullah SAW maju sendiri, maka mereka pun kembali bersatu dan akhirnya membawa kemenangan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jalan kejadian ini adalah satu hikmah bahwa Rasulullah SAW diberi pelajaran juga pada para sahabat bahwa banyaknya jumlah belum tentu merupakan satu kekuatan. Kuatnya senjata belum tentu merupakan satu kekuatan. Tetapi kekuatan adalah pada ruh dan jiwa. Kalau mengandalkan kekuatan Allah SWT, itulah kekuatan. Ada hikayat di masa lalu, di masa Bani Israel, ada seorang rahib, rahib itu dalam di masa sekarang sebetulnya rahib di Bani Israel. Ia berdakwah tidak diikuti, tidak disenangi oleh raja di masa ini. Pengikutnya banyak, maka ketika ditangkap, pengikutnya semua ribuan turun mau menyerang di sana saja. Maka si rahib ini dipanggil dari dalam selnya, kamu coba itu gimana tuh? Tolong murid-muridmu suruh buat. Maka dia berkata, tidak usah risau dengan mereka yang buih. Kalian harus takut sama mereka itu buih. Nanti sore akan datang gelombang. Karena yang datang, karena ada beda antara gelombang dengan buih. Kalau buih, banyak kelihatan. Nanti ada gelombang. Kalian takut sama gelombang, jangan sama buih. Jadi sekarang pada datang pagi, kata akhirnya datang sana nih buih. Yang mesti kalian risaukan gelombang. Sorenya datang seorang pemuda Satria dengan sapu tampaknya dan menghancurkan dari kerajaan itu, masuk sendiri dan mengacak dan memporak-porandakan semua pasukan sang raja. Dia benar-benar ini namanya gelombang. Hadirin hadirat yang tidak inginkan. Demikian juga Rasulullah SAW itu mendidik para sahabat menjadi gelombang, bukan jadi buih. Kalau buih banyak orang, sudah hilang. Kalau gelombang, kalian lihat batu kecil sebelah ini, lempar ke sungai yang diam saja. Jatuh di batu kecil, lihat gelombang sampai jarak 10-20 meter, gelombang makin besar makin besar. Dari batu kecil saja itu gelombang. Jadi kalau buih, kalau buih tentang akhirnya kemana-mana nggak ada artinya, nggak ada kekuatan itu. Jadi demikianlah di masa orang Quraisy itu ditunjukkan di masa Badar bahwa 313 itu gelombang. Sampai jiwanya kepada kita, wali songo itu 9 orang itu seakan-akan gelombang, bukan buih itu 9 orang. Dari zaman dulu, sampai sekarang 9 orang saja datang damai di sini, tidak membawa kerusuhan, tidak membawa keresahan, tidak membawa apa-apa, mengajarkan kedamaian. Mereka banyak menikah dengan putri-putri raja. Dan semuanya Islam berjalan terus kemana-mana sampai ke seluruh Pulau Jawa, sampai ke Papua, sampai ke Makassar, sampai ke mana. Kesemuanya datang, tidak ada yang bawa senjata datang dengan damai, tapi mereka gelombang dari perjuangan Sayyidina Muhammad SAW. Dan sebab itu, hadirin-hadirat yang kita harapkan muncul daripada perjuangan dakwah Nabi SAW itu gelombang. Orang yang mempunyai jiwa. Jiwa tidak cinta kepada Nabi-Nya. Jiwa tidak pasti pada Allah SWT. Di mana pun dia? Di Jakarta, di Majelis, di Amerika, di mana. Dia sudah punya jiwa, maka dia akan menjadi gelombang yang membawa, menyebabkan gelombang lain yang muncul lebih besar. Gelombang bertaruh satu butir, jatuh di air, gelombang yang muncul 1, 2, 3, 4, terus gelombang terus muncul. Hadirin-hadirat yang mulia Allah, maka jadilah gelombang yang dibuih. Masing-masing dari kita harus memiliki jiwa yang penuh kehidupan. Arahnya kemana harus paham. Arahnya adalah perkuburan. Itu aja kehidupan kita. Tidak ada tujuan lain dari itu. Tetapi di dalam melewati kehidupan tentunya kita melewati banyak hal yang mesti kita lewati dan kita tangani dengan baik, tangani dengan sempurna, tangani dengan secerdik mungkin. Jangan sampai kita terjerumus di dalam perangkap penghinaan dan dosa. Nanti kita tidak. Sebab beberapa orang ini dan Nabi SAW ini terjadi pimpinan gelombang yang Sayyidina Muhammad SAW 14 abad yang silam diutus oleh Allah jatuh sebagai rahmatan lil alamin ke muka bumi, gelombang terus barat dan timur sampai malam ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, barangkali 10 tahun yang lalu belum pernah terpikir akan ada majelis monas yang terdiri dari 1 juta muslimin muslimat. Tidak terpikir oleh orang 10 tahun yang lalu kalau terjadi.
Tapi gelombang dari Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa dipadamkan. Terus mungkin dan muncul, hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi. Lagi muncul jadi. Demikian hadirin Nabi Cahaya jangan sampai dibui. Kalau dibui habis, tinggal dua habis saja. Itu hadirin yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan pula ketika Rasulullah SAW pulang selesai perang di perang Hunain ini, di kaum Hawas ini, risiknya mereka sampai sedemikian mereka ingin menang melawan Nabi Muhammad SAW. Mereka jadikan anak istri mereka di belakang setiap seorang laskar mereka. Jadi kalau orang lain kan anak istri, anak perempuan semuanya dijaga di rumah, di kampungnya, kamu ikut perang, ini semua keluar nih demi supaya bisa menang melawan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Kamu mundur, di belakangmu anakmu istrimu. Kamu mundur, nanti kamu kalah, kamu anak istrimu bantai juga. Risiknya mereka sampai anak istri mereka turun dan keperangan juga supaya menjadi pendorong bagi para orang yang memerangi Nabi SAW. Maka di saat itu tak saja kemana dari Allah SWT sebentar saja kacau balau kembali lagi karena gelombang ini sangat kuat. Maka oleh sebab itu pengaruhi yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW pulang ke Madinah Munawwarah dengan kebenaran, harta, anak-anak, wanita bawa semua oleh orang Quraisy saat berhasil ke peperangan. Mereka yang kalah hartanya tidak diambil, bantai, ghanimah diambil hartanya bagi oleh Rasulullah SAW. Muhajirin, mu'alaf, orang musuh Islam, orang Mekah, orang yang hijrah dari mana? Orang Madinah yang dikasih. Aman sah mulai ke satu suku. Bagian Rasulullah SAW susah, kami yang dipanggil, kami yang maju. Bagian ghanimah kami tidak dikasih. Rasulullah SAW diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan masyarakat Ansar, wahai kaum Ansar, Rasulullah SAW, aku ini memberikan kambing-kambing dan harta kepada Muhajirin dan Mu'alaf. Mereka pulang membawa harta, kalian pulang membawa diriku. Cukupkah aku untuk kalian? Maka nangis kaum Ansar, hasbuka ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, kalau salaka Ansar wadi, salatul wadi. Kalau seandainya kaum Ansar pindah ke satu tempat lain, aku akan berpindah bersama kaum Ansar. Aku bersama kaum Ansar kepada Rasulullah SAW. Mereka kaum Ansar sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tahu kaum Ansar yang dikasih karena kemampuan. Mereka punya pertanian, mereka punya peternakan, mereka punya rumah, punya tanah, punya usaha, punya lagi sebagainya. Muhajirin datang dari jauh, dari Mekah, punya apa? Kaum Allah datang dari jauh, sudah kesempatan kalah kepada keluarganya, maka dibagi oleh Rasulullah SAW. Adil dalam bagiannya. Tapi beliau tidak berkata kaum Ansar kalian tidak berhak karena kalian orang yang kemampuan. Rasul tidak berkata begitu. Tapi beliau dengan bijaksana yang mengatakan mereka pulang dengan harta, kalian pulang membawa diriku. Cukupkah diriku untuk kalian ini? Maka demikian bijaksananya Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling indah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam keindahan budi pekerti sama beliau SAW bukan seorang pengecut. Dan Ahmad pun sangat menghormati. Kalau pengecut. Di saat setelah kejadian perang Hunain ada seorang Badui dan bagiannya. Ridha Nabi SAW tarik. Ridha ini sunnah. Rasulullah SAW suka memakainya dan suka dipakai di saat salat. Biasa ditaruh untuk bersujud. Kadang-kadang kita taruh di pundaknya. Tarik, sudah kalau nggak ada harta lagi, aku minta ini aja. Tahan sama Rasulullah SAW. Ketahuilah ini milikmu yang satu-satunya kata Rasulullah SAW. Dan kau tahu kalau saya yang punya lebih dari satu akan kuberikan. Dan kau tahu bahwa aku bukan seorang yang tidak suka memberi. Tapi kau juga harus mengetahui Tumma alam tajiduni Bakhilan Wala jabanan Wala Kedupan. Kalian akan temukan aku bukan seorang pendusta. Maksudnya maksudnya tidak selalunya bukan. Wala bakhilan, aku bukan orang kecil. Aku bukan pendusta dan aku bukan pengecut. Rasulullah SAW. Maka orang tadi mundur dengan kalimat yang terakhir dan aku bukan pengecut mundur. Rasulullah tidak begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Demikian Nabi SAW ini adalah manusia yang paling sempurna dari seluruh makhluk yang Allah memang diciptakan sempurna oleh Allah. Oleh sebab itu diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dijelaskan oleh Sayyidina Al-Barra radhiyallahu anhu. وهو صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم أخلاقا. Rasulullah SAW itu yang paling indah wajahnya dan paling indah akhlaknya. Akhlaknya sangat indah, tidak ada yang lebih indah dari akhlak Rasulullah SAW. Maka kita dengar di riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka liman dalan
Sungguh tidak ada manzaran a'jab ilaina min wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami belum pernah menemukan satu pemandangan indah yang lebih menakjubkan dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirat wajah orang yang paling khusyuk, orang yang paling selalu ingatnya hati bersama Allah, selalu berpikir, selalu ingat Allah, dan selalu penuh munajat kepada Allah, berlemah lembut kepada semua, kepada lawan dan kawan dan lawan, hewan dan lingkungan dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian manusia yang paling berhak kita jadikan idola Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dalam Sahih Bukhari bahwa berkata Sayyidina salah seorang sahabat Rasul, Sayyidina Abi Jahifah radhiyallahu anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewat, maka para sahabat yang menas fa'khadhu bi yadayhi wa yamsahun diambil, maka itu mengambil tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusapkan wajah mereka. Maka berkata Abi Jahifah, aku ikut-ikutan juga. Dia juga dari Sayyid Malik. Ini dari Abi Jahifah, aku ikut-ikutan juga. Aku masih kecil, Abi Jahifah. Dia mengambil tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, masaktu di wajhi, maka aku taruhkan di wajahku, maka tidak ketemukan kecuali tangannya itu sangat menunjukkan wajahku, dan tidak ketemukan satu kain yang lebih lembut dari telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, ma wajadtu ibadah hariran wala ibadah al-haliyan min qabl Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menemukan sutra atau kain lembut bulu yang lebih lembut dari telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Anas bin Malik radhiyallahu dalam riwayat lainnya juga banyak diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan lainnya bahwa tidak kami temukan kata para sahabat minyak wangi yang lebih wangi dari keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara logika dan ilmiah kita tahu keringat itu keluarnya dari kotoran saya. So, dari sampah-sampah sel itu diantaranya keluar dalam keringat. Ya, kalau keluarga keluar dalam keringat, kalau tidak direndam dalam kulit, dan barangkali keluar, kalau tidak keluar penyakit disebut toksik. Nanti kalau seandainya sampah-sampah sel yang keluar dari sel tubuh sangat bisa lebih wangi dari semua minyak wangi. Alangkah indahnya ciptaan Allah yang satu ini, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dari sebab itu Allah SWT berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau itu berada pada akhlak yang sangat agung. Dan sebab itu Allah gelari beliau da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Kau adalah penyuluh di jalan Allah dengan kehendak Allah dan pelita yang terang benderang. Hadirin yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, idza sara Nabi sallallahu alaihi wasallam fastana wajhahu ka'annahu bi'atu qamar. Kalau seandainya Rasul sedang gembira, maka cerah ceria dan terang benderang wajahnya bagaikan bulan purnama. Hadirin dalam riwayat Imam Tirmidzi, ka'anna asy-syamsu wal qamar taduran fi wajhihi, seakan-akan bulan dan matahari beredar di wajah beliau dari indahnya wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, ومن تبعني فإنه مني ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. Wahai Allah, semua yang mengikutiku Nabi Ibrahim dari umatku yang ikut padaku, maka dia adalah bagian dariku. Yang tidak mengikutiku, maka kuserahkan padaku, karena engkau maha pengampun dan maha pengasih sayang. Lantas Rasul membaca ayat lagi ucapan Nabi Isa alaihi salatu wasallam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau kau mau menyiksa umatku, maka sungguh mereka adalah hamba-Mu yang milikmu. Tapi kalau seandainya kau mengampuninya, engkaulah yang maha agung, maha perkasa dan maha menghakimi. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan menangis berkata, Allahumma ummati, wahai Allah umatku. Maka turunlah Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, Allah menanyakan padamu apa yang membuatmu menangis. Wallahu a'lam. Allah maha tahu. Namun Allah pilih Jibril untuk agar Rasul mengeluarkan isi hatinya apa yang membuat beliau menangis. Maka berkatalah Rasulullah SAW, Ibrahim berlepas diri dari umatnya yang berdosa. Nabi Isa berlepas diri dari umatnya yang berdosa.
bisa mengucapkannya oleh Jibril. Aku tidak bisa melepaskan umatku yang berdosa begitu saja. Aku tidak bisa mengatakan man tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka antal ghafurur rahim. Yang mengikuti aku berarti dia bersamaku, yang bermaksiat tidak mengikuti aku dari umatku, silakan terserah kepada pengampunanku. Aku tidak bisa mampu mengucapkan ta'adzibhum fa innahum ibadun wa ittaghfirlahum fa innaka antal azizul hakim. Terserah padamu mau disiksa karena mereka adalah hamba milikmu, atau diapakan terserah padamu karena mereka milikmu. Wahai Allah, Nabi Isa berkata, aku tidak bisa mengucapkan Jibril pada umatku yang tidak bisa melepas diri aku dari umatku yang berdosa pun. Maka Jibril bisa kembali kepada Allah, dan Allah pun memberikan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Jibril berkata, ya Muhammad, qala rabbuka inna la nasuka bi ummatik, inna samudika wa la nasuka bi ummatik. Kami akan membuat kau ridho dan puas, tidak akan membuatmu sedih, dan tidak akan mengecewakanmu dalam masalah umatku. Maka saat itu tenanglah hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu dia mengangkat tangan, ummati. Di mana dengan umatku yang berdosa? Beliau tidak bisa melepas diri dari umatnya yang banyak berbuat dosa, masih ingin menyelamatkannya. Maka Allah berikan hak syafaat kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya yang berbuat dosa. Hadirin maka inilah idola Sayyidina Muhammad SAW. Maka ketika kaum Taif yang demikian jahatnya melempari Nabi SAW, Rasul sangat mampu untuk mengangkat tangannya untuk mencelakakan kaum Taif. Bahkan tanpa dicelakakan pun sudah Allah perintahkan malaikat yang menjaga gunung untuk mengangkat. Maka berkata malaikat, ya Rasulullah, akbarha. Kata malaikat yang menjaga gunung, setiap gunung itu ada penjaganya, para malaikat. Setiap makhluk ada yang menjaganya, para malaikat. Kalau manusia dijaga oleh malaikat itu karena dia paling sedikit dua tercatat. Kalau dia banyak ibadah, banyak lagi malaikat yang menjaganya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka berkata malaikat menjaga gunung, wahai Rasulullah, angkat gunung, menimpakan di atas Taif, selesai seperti kaum Samud. Allah jadikan aliyah satu, menjadikan atasnya dari bawah dari atas, diangkat oleh Jibril ke langit dan dilemparkan kembali ke bawahnya. Demikian keadaan kaum Nabi Lut. Maka Nabi SAW berkata kepada Jibril, jangan disiksa, jangan berikan hukuman pada mereka. Barangkali keturunan mereka tidak ada yang mendapatkan hidayah. Barangkali aku berharap anak-anaknya, kalau tidak ayah-ayahnya, mungkin anak-anaknya. Apa yang membuat kau tahu? Rasul dilempari. Supaya berbalik segi kanan sudah dilempari. Kakinya saja dilempari. Supaya buka darah mengalir jatuh. Jadi kata, bangun kamu, jalan lagi. Suruh jalan dilempari lagi, jatuh lagi. Berdiri lagi, bangun kamu, jalan lagi. Demikian keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan oleh Taif. Setelah keluar dari batas Taif, semua anak yang mengejar dengan lemparan batu, bicara-bicara seperti bicara orang gila. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa orang Taif berbuat seperti itu? Karena patung-patung berhala yang mereka sembah berbicara, dimasuki oleh para jin-jin yang jahat dan syaitan dan pasukan iblis untuk berbicara. Bayangkan saja berhala disembah ribuan tahun dan berngomong, sekali dia ngomong, gimana akan dipercaya? Ya, itu bermustahil amal itu. Kenapa Allah tidak? Kenapa Nabi tidak bertanya? Allah, kenapa kau buat syaitan jadi bisa mempengaruhi berhala itu berbicara sampai mereka mendustakan aku? Rasulullah SAW berkata, ya Allah, mungkinkan dengan tegur maka Allah bermana ya Allah kembali ila mentahimuni ila ashabi mengatakan wa nafsi awila adahi dinajahuni. Ya Allah, aku ini harus kemana lagi? Aku pada teman-temanku dibantai. Aku pergi pada musuhku merobek-robekku. Ya Allah, harus kemana lagi? Ke temanku dibantai, ke musuhku memerangiku. Aku harus kemana? Tapi selama engkau tidak marah padaku dan buka, aku tidak peduli apa yang terjadi. Demikian juga Nabi dan dia berkata benar terjadi di Mekah. Yang mengharapkan adalah keturunan mereka barangkali nanti dapat hidayah. Bayangkan Rasul peduli kepada semua yang ada jadi musuh-musuhnya. Diperdulikan oleh Nabi Muhammad SAW. Keturunan mereka diperdulikan oleh Rasul. Bukan mereka saja. Mereka misalnya tidak dapat hidayah dari Allah, tidak mau mengikuti turunan Nabi. Masih mikir jangan bisa. Demikian tidak Nabi SAW masih memikirkan keturunan musuh-musuhnya barangkali bisa diselamatkan. Kalau bukan musuh-musuhnya, hadirin demikian indahnya idola kita Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin dari Allah. Ya, satu hal yang perlu saya sampaikan juga dari penyampaian yang terakhir, di antaranya adalah tentang masih ramainya masalah kubah Ramadan ini. Ya, saya pun tegas lagi, walaupun saya tegas di beberapa majlis ini sudah jelas bahwa masalah kubah Ramadan ini jadi sudah tidak sah.
Ada Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, ayahnya Habib Ali kita, ini ayahnya istrinya Abdurrahman. Ada istrinya ini adiknya Raden Saleh. Ya, jadi ini ada adiknya Raden Saleh di sini, istrinya Abdurrahman. Dan pernikahan itu muncullah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi kita, anaknya Raden Saleh, ibunya adalah adik Raden Saleh, ayahnya adalah Habib Abdurrahman. Ya, jadi Habib Ali bin Abdurrahman itu ponakan Raden Saleh. Jadi masalah ini pernikahan makam ini jadi tiga hal yang bisa dijelaskan. Yang pertama secara syariah. Dalam syariah mazhab Syafi'i hanya ada 18 poin yang membolehkan pemindahan makam atau pembongkaran makam. Ya, tapi tidak satu pun yang termasuk kepada hal ini. Di antaranya kalau makanya tidak berkiblat bisa bongkar makamnya supaya jenazahnya harus dihadapkan kiblat. Di antaranya kalau kain kafannya curian misalnya, maka diambil ganti dengan kain kafan yang bukan curian, kain kafan yang telah tahu sang mati adalah pencuri yang menelan barang curiannya, lalu pemiliknya berkata, dan itu emas milikku, bongkar kembalikan. Ahli waris tidak bisa ganti, ya sudah diganti lagi makamnya, dikeluarkan jenazahnya, diambil daripada barangnya itu. Dari banyak demikian 18 poin itu tidak satu termasuk di dalam pemindahan itu. Di dalam syariah, jika seluruh ahli waris bersetuju pun tidak diperbolehkan memindahkan makam kecuali ada dari 18 poin tadi. Tapi yang pertama dalam syariah, dalam undang-undang negara kita, kalau sepakat ahli waris berarti tidak. Berarti berbeda dengan syariah, beda dengan syariah. Ada yang ketiga yang perlu kita ketahui, apa? Maslahat. Nah, kalau maslahat ini syariah dan undang-undang sama, tergantung maslahatnya. Kalau maslahatnya tidak dipindah. Kalau maslahatnya dipindah. Ini syariat dan undang-undang sama. Kalau soal maslahat itu syar'i, walaupun hal-hal yang haram bisa jadi halal kalau dalam keadaan maslahat. Ya, misalnya misalnya orang mau mati kelaparan, jangan makan makanan haram. Orang makan mati kelaparan, dia boleh makan, halal itu bukan haram. Ini disebut maslahat. Jadi kalau kita bicara maslahat, undang-undang dan syariat sama, yaitu masalah masyarakat bagaimana. Jadi saya mohon dalam 3 poin dari paham bicara syariat adalah saya boleh secara undang-undang wali-wali setuju semua. Yang ketiga secara masalah ini jadi didirikan. Masalah ini bisa didirikan antara para ahli waris dan pemerintah dan masyarakat setempat dan para yang wajib. Kita sudah masyarakat kepada yang wajib dan saya juga mengikuti secara tidak langsung. Saya tidak mengikuti langsung, tentunya dengan cara yang ekspresif atau cara yang artis ya, kita akan ada perubahan arah. Karena apapun yang terjadi, satu makam tidak akan ridho ruhnya, tidak akan segembira ruhnya kalau ada pertumpahan darah karena sebab makam beliau. Pertumpahan darah muslimin sebab makam beliau tidak akan ridho satu makam. Jadi jangan sampai ada pertumpahan darah. Ya, mari kita akan tidak bisa. Sudah kelihatan sudah. Mungkin sudah tidak Allah lagi kita. Kalau saya bisa memberikan lagi. Apa yang harus saya perbuat? Jauhi pertikaian. Boleh berbuat apa saja mengamankan, boleh. Pertikaian jangan mundur. Ya, kalau saya pertikaian mundur, bukan urusan kita. Ya, karena dari pertikaian sampai mengatasnamakan majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita jaga perjuangan kita ini tidak banyak. Kalau jangan ada itu jangan banyak untuk anak-anakmu, untuk cucu-cucumu, jangan sampai yang juga di masa sekarang. Dia berlanjut pada anak cucu kita nanti, berlanjut terus para pecinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga aku dan kalian menjadi gelombang semuanya dengan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hadirin kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang jadi mohon doa bersama doa dari Guru Mulia semestinya Pak Bin saya tahu rencananya jam 12.40 pesawatnya ke menghadap Guru Mulia ke Yaman. Namun sudah berikan lampu kuning lampu hijau dari beliau. Kalau beliau tidak berangkat besok malam masih ada pesawat juga pada jam yang sama 00.40. Jadi kita ke Yaman tapi insya Allah hari Kamis sampai Jumat sudah di Jakarta lagi. Cuma ada beberapa hal yang kamu saya sampaikan. Belum ada lampu hijau dari beliau, sudah ada tidak ada larangan berkunjung, tapi belum ditentukan waktu yang tepat untuk tidak berkunjung dengan beliau. Karena saya belum bisa memastikan kapan berangkat. Jadi tidak akan malam itu tidak mungkin besok malam, mungkin waktu lainnya menunggu instruksi dari beliau selanjutnya. Demikian dan mohon doa seandainya berangkat dari masyarakat maka segera berangkat dengan mudah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ke Jakarta bersama. Tapi kalau saya tidak bawa maslahat, barangkali di sini lebih perlu untuk saya tidak keluar dari Jakarta. Ya saya memilih masalahnya saja. Barangkali ada masalah-masalah yang masih kita atasi di Jakarta ini, maka saya tidak keluar juga barangkali kalau saya itu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilihan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin kita berdoa munajat kepada Allah. Dan Allah tidak sisakan seluruh dosa kita, dosa ayah bunda kita, dan hadirin kita masing-masing hajat kita, masing-masing semua kebutuhan kita yang kita
ketahui dan yang tidak kita ketahui. Semua hajat kita di masa dunia dan di masa akhirat kita mohonkan kepada Allah. Semua kenikmatan ditambah dengan kenikmatan yang lebih. Rabbi, semua keputusan kenikmatan yang sudah Kau putuskan untuk kami, kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, kenikmatan zahir, kenikmatan batin, kami minta tambahkan lagi lebih besar oleh Allah. Dan semua keputusan musibah yang telah Kau putuskan bagi kami Rabbi, kami minta agar Kau hilangkan sebanyak-banyaknya oleh Allah daripada musibah yang akan datang. Kau gantikan dengan kenikmatan. Rabbi, inilah harapan, inilah doa, inilah munajat, inilah permohonan, inilah permohonan dari hamba-hamba berdosa yang lemah, yang memohon kepadamu dengan doa penuh harapan. Dan Kau tidak akan mengecewakan para pendoa dan para pengemis padamu, karena Kaulah yang maha dermawan dan maha memberi. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya dan kita mau berlepas diri dari Nabi kita, dari Islam ini bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kita mohonkan kepada Habib Sayyidul Habib dari Allah Pribadi untuk menuntut kita mendoakan kaum muslimat dan mengingatkan kita agar kejadian-kejadian itu di saat kita wafat di dalam keluar atau dalam keadaan ringan, dan mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan kasih daya Allah ini. Dan hingga selanjutnya kalimat tauhid oleh oleh Habib Habib Abdul Rahman Al-Aushi, maka Allah ini ya Rabbal Alamin. كما ينبغي لجلال مجد معظم السلطان